alhamdulillah ini majelis banyak anak-anak di sini. Ya, coba dihitung lebih dari 5 anak-anak kecil. Mengingatkan saya pada pesannya Ayatollah Behjat. Ayatollah Behjat berpesan kepada kita, bawa anak-anak ke majelis Imam Hussein. Dari kecil dengarkan dia tangisan tentang Imam Hussein, kisah pilu Imam Hussein, perjuangan Imam Hussein, semua yang kita laksanakan di majelis ini. Jangan pernah menganggap enteng anak kecil itu tidak mendengar itu. Biarkan dia lari-lari, bawa dia keluar untuk ditenangkan, tapi jangan jauh-jauh. Karena itu alhamdulillah ruangan sudah cukup juga ada di sini. Itu ayatullah. Jadi, hai orang-orang yang mengejar-ngejarku dan aku mengejar-ngejarmu. Karena saling membunuh kan di mana? Di Suriah itu. Iya. Hai orang-orang yang mengejar-ngejarku dan aku mengejar-ngejarmu. Behulo, demi Tuhan, sekiranya aku mati di tangan engkau, aku akan berikan syafaat syahadah kepadamu. Ada nggak akhlak seperti ini? Jadi yang mematikan, katakan siapa, Qasim Sulaimani itu misalnya, Simir tadi mati di tangan Simir, derajat syahadahnya akan dia gunakan untuk mensyafaati orang itu. Malu nggak dia kira-kira? Malu dia. Jadi ke saudara-saudara kita itu yang ISIS itu, Muslim itu, pemahamannya saja yang beliau. Kalau ditanya hatinya, memperjuangkan Islam itu, mereka itu bersih kalau hatinya. Tapi kan hati bersih gak cukup, itu orang polos. Hati bersih harus juga dilengkapi dengan pemahaman. Alhamdulillah kita perlu ada keseimbangan. Membaca ini ada hati yang lembut, juga ketajaman pikiran, pemahaman, sehingga menjadi lengkap. Maka hasilnya seperti pengalaman Qasim Sulaimani tadi. Hai engkau yang memburu aku dan aku memburumu. Demi Tuhan, kalau aku mati di tanganmu, akan aku berikan syafaat sah dari kesahidanku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Khadijatal Kubra.
السلام عليك يا سيد الشهداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak mendapatkan kesempatan yang bagi saya sangat-sangat langka. Ini kalau tidak pertemuan pertama, kesempatan pertama saya, maksimal kesempatan kedua saya hadir di tempat ini. Berjumpa dengan ikhwan, saudara-saudara yang kita dipertemukan salah satunya oleh Al-Husain. Coba kalau tidak ada nama Al-Husain, mungkin pertemuan kita setahun berkurang. Maka dengan nama Al-Husain, kita bisa bertemu bahkan di tempat dan di acara yang mulia. Disebutkan di dalamnya zikir kepada Allah, ayat Al-Quran dibacakan, dan nama-nama suci kita kenal. Untuk kemudian kita mengambil pelajaran. Terima kasih kepada saudara saya, Bapak Halimi, yang sudah juga memfasilitasi malam-malam ini, supaya kita alhamdulillah minimal nanti di akhirat menyicil kemungkinan kita menjadi lebih besar lagi mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Sayyidah Fatimah, dan tentu saja ibu-ibu syafaat Sayyidah Khadijah. Ini nama terakhir, nama yang jarang disinggung. Kalau kita cerita tentang Ahlul Bait, ya hanya sebatas 14 orang, begitu kan? Kita lupa ada Sayyidah Khadijatul Kubra. Apakah kita mengira bahwa derajat Sayyidah Khadijah itu lebih rendah daripada Sayyidah Fatimah? Keliru. Yang menjadikan Sayyidah Fatimah menjadi Sayyidah Fatimah salah satunya adalah Khadijatul Kubra. Dia menjadi suci karena juga lahir dari rahim yang suci. Tapi mengapa kita lebih mengagungkan Sayyidah Fatimah lebih di atas daripada ibunya sendiri? Berapa kali kita belajar tentang perjuangan Sayyidah Khadijah? Berapa hadis tentang Sayyidah Khadijah kita mengenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita serius ingin mengenal Sayyidah Khadijah sehingga lantas kita hanya mendengar lagu-lagu yang dibuat oleh orang-orang itu tentang Sayyidah Khadijah? Lagu-lagu yang hanya menampilkan bahkan aspek-aspek kemesraannya dengan Rasulullah, tapi tidak menampilkan keagungan Sayyidah Khadijah. Disebutkan dalam satu hadis, innama qama hadzal din bisayfi Ali wa mali Khadijah. Agama ini hanya tegak dengan dua. Satu, pedangnya Ali bin Abi Thalib, dan harta kekayaannya Sayyidah Khadijah. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menghabiskan usianya, tenaganya, semua pikirannya, hartanya diperjuangkan sampai akhir hayat? Dua orang ini terus konsisten, istiqomah. Itu yang membuat Rasulullah menjadi berubah. Sulit istiqomah. Dan bisa kita temukan ada banyak saudara-saudara, tidak banyak, maaf, ada sedikit saudara-saudara kita yang tidak tangguh untuk tetap konsisten.
dengan rasa takut, diancam, dengan dibujuk-bujuk. Ada yang lantas menyesal, lantas menyesal. Jadi perlu kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah masih dikuatkan iman kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah ini majelis banyak anak-anak di sini. Ya, coba dihitung lebih dari 5 anak-anak kecil. Mengingatkan saya pada pesannya Ayatollah Behjat. Ayatollah Behjat berpesan kepada kita, bawa anak-anak ke majelis Imam Hussein. Dari kecil dengarkan dia tangisan tentang Imam Hussein, kisah pilu Imam Hussein, perjuangan Imam Hussein, semua yang kita laksanakan di majelis ini. Jangan pernah menganggap enteng anak kecil itu tidak mendengar itu. Biarkan dia lari-lari, bawa dia keluar untuk ditenangkan, tapi jangan jauh-jauh. Karena itu alhamdulillah ruangan sudah cukup juga ada di sini. Itu Ayatullah Behjat. Jadi ibu-ibu, ya bapak-bapak, kalau ada anak nakal jangan risau kita. Merasa nggak enak ya sama ustadznya, sama jamaah, enggak, bawa aja keluar biar dia tenang. Ya. Tapi tetap bisa mendengar kita. Anak itu menangkap dia, nanti akan mengendap, nanti besar, dia akan muncul lagi. Banyak yang begitu. Ini pengalaman pribadi saya, mengapa saya suka filsafat. Dulu kecil, kelas 5 SD, saya belajar bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia dulu sudah ada nama filosof, namanya Aristoteles. Saya ingat. Sekarang dicari nama Aristoteles, ada nggak di SD? Nggak ada. Dulu buku pelajaran kita, itu pun bahasa Indonesia, ada nama Aristoteles, dia mendefinisikan bahasa. Yaitu bahasa baik, bahasa itu adalah benar dan baik. Lalu dijelaskan lagi. Itu sudah dengar Aristoteles, gede. Dengar lagi Aristoteles. Karena apa? Kecil ketika SD mengendap itu. Ternyata di psikologi juga begitu. Jadi saya senang sekali itu anak-anak di sini. Karena yang akan mempertahankan majelis ini ya anak-anak ini nanti. Dan kita sekarang ini banyak kekhawatiran buat adik-adik kita. Alhamdulillah hadir di sini. Saya senang dengan junior saya yang dari YAPI. Ustaz dari YAPI. Oh, saya dari YAPI. Kamu dari YAPI. Senang saya. Kalau dari anak-anak ketemu YAPI lagi, senang saya. Senang sekali. Dan alhamdulillah kalian ahlul bait. Karena ke depan sekarang aja sudah banyak kekhawatiran terkait anak-anak muda kita, ya, generasi belasan tahun ini di bawah 30 tahun. Karena umumnya mereka berahlul bait itu melalui jalur keluarga, tidak mencari sendiri. Beban mereka lebih ringan. Karena beban mereka lebih ringan, tantangannya juga ringan. Dulu ayah-ayah kita, ya, Bapak Halimi, yang lain juga begitu. Itu mereka mencari, berpikir, gelisah, ada tantangan, lalu menimbang-nimbang, ini menguntungkan apa tidak, ini bakal gini, bakal gitu. Jadi keputusannya itu berat, tantangannya juga berat, resikonya berat, ongkosnya berat. Tapi nikmatnya juga besar. Dulu banyak training itu banyak. Di yayasan buka training, sekarang jarang training. Sekarang jarang, paket-paket gitu jarang. Bagaimana lantas kita akan mempersiapkan, memfasilitasi adik-adik kita? Padahal mereka itulah yang paling berpotensi. Harus lebih cerdas, harus lebih baik, harus lebih alim, harus lebih tangguh lagi daripada ayah-ayah kita. Karena ke depan tantangannya lebih besar lagi. Ini berkah kita difasilitasi semaksimal mungkin oleh pemiliknya supaya kita
bisa melanjutkan estafet ini. Nah, jadi ini anak-anak kita biarkan berada di sini, ya. Kalau ada yang tertinggal masih bisa, 2 malam lagi masih ada, 3 pertemuan lagi mungkin di sini masih ada di bawah. Ya. Senang kita. Hari ini saya bawa buku. Tadinya mau ceritakan ini, ya. Tapi gak apa-apa, saya sedikit cerita, saya saja tidak cerita. Ini buku salah satu referensi yang dirujuk oleh para ulama secara khusus untuk mengetahui peristiwa real yang terjadi di Karbala. Saya tegaskan real karena banyak cerita-cerita yang dibuat-buat untuk mendramatisir peristiwa Karbala. Banyak yang dibuat-buat, Bu. Nah, ini salah satu buku yang orisinal, yang otentik. Karena itu direkomendasikan oleh Rahbar Said Ali Khamenei. Nggak sembarang buku. Ini ditulis oleh Sayyid Ibnu Tawus abad ke-5 Hijriah. Maaf, abad ke-6 Hijriah. Jatuhnya kota Baghdad di tangan Hulagu Khan. Pasukan Tatar masuk ke dunia Islam, ke salah satu pusat peradaban Islam terbesar saat itu. Ada 3, ya, pusat peradaban Islam saat itu ada 3. Satu di Baghdad, satu lagi di Mesir, itulah dinasti Fatimiyah, satu lagi di Eropa, di Spanyol, Andalusia. Ibu kotanya Cordoba. Jadi segitiga, semuanya melahirkan ulama-ulama besar. Pusat-pusat ilmu pengetahuan ada di sini. Nah, beliau hidup di masa itu, masa ketika Hulagu Khan masuk dengan pasukan Tatarnya, lalu menaklukkan ibu kota Baghdad, yang katanya dia ditaklukkan, tumbang, juga karena pengkhianatan orang Syiah. Makanya orang Syiahnya disebut Al-Kamzi. Al-Kamzi itu sebutan diberikan kepada nama dia. Artinya Al-Kamzi itu pengkhianat. Al-Kamz itu mencampur aduk. Lalu Al-Kamzi pengkhianat, pencampur aduk. Sehingga tidak jelas. Pengkhianat kan begitu, ya. Gak jelas dia identitasnya apa, karena bergerak di bawah tanah dia. Maka nama Al-Kamzi diberikan kepada dia, bukan dia sendiri yang menamainya, musuh-musuhnya. Nama aslinya Al-Alqami. Dinisbatkan kepada ayahnya. Ayahnya itu membuat pengairan untuk kota Baghdad. Pengairannya itu namanya Alqom. Nama bagus itu. Lantas diubah oleh musuhnya jadi Al-Kamzi, pengkhianat. Dulu nama Syiah itu Rafidhah. Dikenali dengan nama Rafidhah. Nama yang tidak bagus. Siapa yang memberi nama? Bukan orang Syiah sendiri, musuh-musuh orang Syiah. Rafidhah. Orang Syiahnya nyebutnya dirinya Syiah. Ini seperti Kamzi, seperti tadi itu Al-Kamzi. Nah, nanti biar saja cerita itu benar ataukah tidak. Kalau yang bisa bahasa Arab silakan baca Al-Ghamidi, seorang sarjana sejarawan dari Saudi sendiri. Dia memberikan pembelaan terhadap Al-Kamzi, tidak mengkhianat Al-Kamzi itu, sehingga jatuhnya Baghdad bukan karena Al-Kamzi. Nah, tapi pada masa saat itu, ketika Baghdad tumbang, Hulagu Khan masuk, dia bunuh umat Islam. Dia hancurkan kota Baghdad, pusat peradaban Islam. Sampai nanti suatu hari, dia kumpulkan ulama-ulama Muslim di kota Baghdad. Lalu Hulagu Khan bertanya seperti yang pernah kita dengar.
tahun 5-6 tahun yang lalu, isu yang berkembang di Indonesia, isu politik yang bunyinya seperti ini. Lebih baik mana? Pemimpin kafir terus tapi adil, lebih baik mana ya? Pemimpin kafir tapi adil dengan pemimpin muslim tapi zalim. Mau pilih yang mana? Rame kan? Lalu dicarikanlah jawabannya. Kalau dari ini Ahlul Bait, oh ada dari Ali bin Abi Thalib. Jawabannya dari Ali bin Abi Thalib. Apa Ali bin Abi Thalib memilih kafir yang adil, nggak memilih muslim. Saya lakukan penelitian, ketemu nama ini. Saya tidak menemukan jawabannya itu dari Ali bin Abi Thalib. Sekalipun beliau adalah pemuka orang-orang adil. Tapi saya menemukan nama pengarang buku ini, Ibnu Taus. Dia termasuk yang dikumpulkan oleh Hulaguhan. Termasuk salah satu ulama yang hadir di situ. Ternyata pertanyaan itulah yang dibuat oleh Hulaguhan. Hati-hati, salah menjawab dipenggal semua itu. Kalau sekarang di sini salah menjawab, ya paling cuma dibully aja kan, atau dilengsarkan. Tapi dulu kalau salah menjawab nih di hadapan Hulaguhan, mati. Yang memilih muslim, ya, pemimpin muslim yang zalim, mati dia. Karena Hulaguhan bukan muslim. Sekiranya kita berada di situ, kira-kira kita jadi yang mana nih? Maka dia tampil, dia jawab. Hulaguhan, kami umat Islam, kami memilih pemimpin yang kafir tetapi adil, selamat semua. Ini persis peristiwanya dengan Ammar bin Yasir. Kamu mau tetap muslim atau kafir? Jadi jawab, ya udah kafir aja. Kan gitu. Lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak udah kafir tadi ngakuin Tuhan-Tuhannya mereka. Lalu Rasulullah bertanya, gimana hatimu? Tetap hatimu sama engkau ya Rasul, kami tauhid. La ilaha illallah. Ya sudah. Itu namanya taki. Nah, jadi selamat. Jadi kalau ada cerita katanya Baghdad itu tumbang karena pengkhianatan orang Syiah, Baghdad pula ulama-ulama di Baghdad itu diselamatkan juga oleh orang. Ini orangnya. Kalau Al-Qami tadi masih perdebatan, kalau ini bukan perdebatan, ada di satu sejarah, buku sejarah karya Atok Toko, namanya Atok Toko. Nah ini saya mengenalkan orang ini, kontribusinya besar. Dia ahli hadis, kemudian dia menulis karya ini. Dan karya ini salah satu karya yang bisa dijadikan pegangan untuk kita baca. Sudah pernah baca buku ini? Belum kan? Ya, terjemahan ini dari ICC. Ya. Atau minimal gini, pernah nggak kita serius membaca peristiwa Karbala dari awal sampai akhir? Pernah nggak? Oh bukan membaca, saya pernah dengar Ustaz, misalnya begitu. Pernah nggak mendengar serius dari awal sampai akhir? Ini buku tidak lebih dari 300 halaman. Saya sudah coba baca sendiri. Ini yang kedua kalinya. Karena saya dapat dari ICC, tiap kali ada undangan, dapatnya ini lagi. Walaupun di dalamnya suka ada yang nyempil ya. Ini nggak ada, udah hilang ini. Ya udah hilang. Nah, ini saya baca. Kira-kira kalau saya baca mulai dari awal, berapa jam saya butuhkan? Ternyata butuh total semuanya. Bacanya begini, habis sholat, zikir, baca Quran, baca. Udah, nanti ketemu duhur, asar, tadi subuh kan, asar, baca lagi. Habis itu ketemu maghrib, sholat, baca lagi. Total semuanya 3 jam. 3 jam itu menghabiskan 150 halaman. Hampir lebih dari separuhnya ini. Ada separuhnya. Itu nyantai. Itu pun saya bacanya dengan mikir-mikir. Misalnya begini, ini benar nggak ya? Gitu.
Lalu saya mikir-mikir, oh iya. Lalu dibandingkan, oh tadi data yang sebelumnya 72 luka, kok berikutnya ada cerita lagi 30 tusukan dengan 32 sayatan. Ditambah berarti 60. Lalu kita mikir, berapa ya yang sebenarnya? Imam Husain itu 72 luka atau 62 luka? Kan bedanya 10. Itu bacanya begitu. Pikir-pikir, itu waktu membutuhkan 3 jam nyantai. Jadi ini walaupun direkomendasikan, tetap saya mikir. Salah satu yang dipikirkan saya dari buku ini, riwayat, ini belum saya buka ya, karena yang satu sudah saya buka. Saya baca di sana. Jadi ini saya promosi ibu-ibu. Kalau perlu, ya mungkin bisa diusahakan separuh harga, gimana lah caranya. Atau ada giliran gitu supaya ada komitmen. Oh cuma 3 jam itu kan. Kalau mau dibaca setiap hari, yuk ngumpul seminggu sekali, hari malam Jumat. Baca ini untuk setengah jam aja. Ada yang bacain. Adik kita itu bacakan, dengerin semua. Oh, itu tradisi sebetulnya begitu. Begitu. Di pesantren juga begitu kok. Di sana juga begitu. Kalau kita budayakan begitu juga bagus. Cuma di kita nggak ada yang begitu. Harus ada ustaz misalnya ngomong sendiri. Nggak harus ustaz. Ada kawan kita, ayo adik kita suruh baca dia. Giliran kita yang dengerin. Oh begini. Kalau nanti mau didiskusikan, silakan setelah itu diskusikan. Perlu ada guru, hadirkan ustaz. Lebih lengkap lagi. Tapi kalau nggak ada, baca buku ini bareng-bareng. Ya, itu bisa. Nah, salah satu yang ada dalam buku ini untuk kita memahami satu penggalan dari doa ziarah yang jarang diperiksa. Bapak-bapak, ketika kita baca doa Asyura, ziarah Asyura, di akhir kan kita dianjurkan untuk sujud ya. Lalu di sujud itu kita dituntun membaca beberapa bait doa yang bunyinya bersyukur. Gimana sih sekarang ini lagi sedih kok disuruh bersyukur? Itu pun di penggalan terakhir. Allahumma lakal hamdu hamda syakirina laka ala musabihim. Lalu nggak cukup dari situ aja. Terjemahannya kurang lebih, ya Allah, hanya untukmu lah segala puja dan puji. Seperti pujiannya orang-orang yang bersyukur kepadamu atas musibah yang menimpa mereka. Jadi musibah itu bukan diratapi di sini, tapi padahal di bait-bait sebelumnya kita meratapi, kita bahkan mengutuk, kan melaknat. Allahumma al'an, Allahumma al'an, Allahumma al'an, ya Allah kutuklah dia, ya Allah kutuklah dia. Ternyata di akhir kita bersihkan sifat dengki, dendam kita dengan bersyukur kepada Allah. Coba kalau bersyukur keluar ya kita dendam. Enggak keluar. Orang bersyukur masa dendam. Ini pesan kepada kita agar kita menutup segala sesuatunya dengan cinta, dengan syukur. Tapi bagaimana penjelasannya Imam Husain disyukuri? Lalu dilanjutkan, alhamdulillahi ala adhimi roziyati. Segala puji bagi Allah atas besarnya musibah ini, ya Allah. Bayang. Ini mungkin orang dengarnya ini ngeledek ini, ngolok-ngolok ini. Aku lagi sakit kok Anda bersyukur. Seperti menari di atas penderitaan. Kan gitu. Loh, bunyinya begini kok, bagaimana kita bisa mengerti? Nih ada, jadi ceritanya begini rekan-rekan. Semua umat Islam, bukan hanya kita. Adik-adik, ayah-ayah kita ini, ibu kita, abang-abang kita ini memutuskan berbeda keyakinan dari yang lain karena sama, ingin Islamnya itu sama dengan Rasul. Semua umat Islam kalau ditanya, kamu muslim yang bagaimana? Bukan muslimnya ulama, bukan muslimnya a'imah, tapi muslim Islamnya Rasulullah. Kita mau Islamnya, sholatnya kita itu sholatnya Rasulullah, wudunya kita itu wudunya Rasul. Kita maunya begitu. Jadi kenapa ada seseorang menganut satu mazhab? Karena pasti keyakinan dia, mazhabku inilah mazhabnya Rasulullah.
Islamnya Rasulullah. Sama semua gitu. Kalau ditanya orang Khawarij saat Imam Ali itu hidup pada tahun ke-30 40 Hijriah, ketika mereka ditanya, ya Islam Rasulullah itu begini. Lalu kelompoknya Imam Ali juga begitu, Islamnya Rasulullah, ya aku ini. Karena itu ketika ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Solu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat, bagaimana seperti itu. Lah kalau kita kan bukan zamannya Rasul, nggak pernah lihat Rasul. Jadi perintah tadi hanya berlaku pada sahabat-sahabat Rasul yang bisa melihat Rasul. Lalu kita, ya Rasulullah, yang tidak hidup semasa engkau, tidak pernah melihat engkau, bagaimana supaya sholatnya kita itu sama dengan engkau? Apalagi kita lebih jauh lagi kan. Ini kita ini generasi terakhir dari generasi Nabi Muhammad. Generasi umat Nabi Muhammad, tentu untuk nyambung ke Nabi lebih jauh lagi. Nah, kita ingin Islamnya kita itu sama dengan Nabi, itu bagaikan Islamnya Nabi itu bagaikan air yang datang dari atas, bagaimana mengalir ke kita, diterima oleh kita sama beningnya dan sama utuhnya. Jadi kalau ada dia ngalir ke selang, airnya itu sama beningnya, diterima Islam oleh Nabi dari Allah, itu mengalir ke kita sama beningnya. Kita maunya begitu kan? Yang kedua, nggak kurang, itu si selangnya itu nggak bocor, tetap bening dan utuh. Kita mau yang begitu. Lalu kita kira-kira mintanya kepada siapa? Apa kita nyari sendiri? Ya nggak, kita minta kepada Rasul. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku jalan itu, tuh tunjukkan, ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita minta, tiap sholat kita minta, ya Allah, teguhkan, kokohkan aku berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu selang tadi itu, yang mengalirkan air. Pertama bening, murni. Yang kedua tidak bocor, enggak tidak terdistorsi, enggak berkurang. Itu, ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku. Rasulullah lalu menunjukkan. Kita cari, ditemukan. Ada hadis bunyinya begini, ashabi kanujum, sahabatku seperti apa? Bintang-bintang. Wah, berarti ini yang bisa jadi petunjuk kita untuk sampai kepada Rasulullah. Maka jalur kita kepada Rasulullah yaitu sahabat. Ini yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin. Ada hadisnya. Jadi kaum muslimin tetap sama ya, ininya prinsipnya sama. Cuma kita ngambil yang lain loh. Kok kamu nggak? Iya, aku ngambil dari satu hadis lain. Yang kebetulan hadis itu bukan hanya ada pada kita, tapi juga ada pada kamu. Ada pada hadis-hadis, pada buku-buku hadis engkau sendiri. Apa itu hadis sakalain? Inni tarikun fikumut sakalain. Kitabullah wa itrati. Oh, sebentar. Ada bunyinya yang lain. Kitabullah wa sunnati. Ambillah yang sunnati, tetap ke sahabat lagi. Lalu ini kan rekomendasi ya dari Rasulullah. Kira-kira ada enggak penjelasan yang lebih kuat lagi dari itu? Ada enggak penjelasan yang lebih kuat daripada hadis? Ya ada, yaitu Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Dan pesannya di hadis Sakolain, Al-Quran itu disebutkan sebagai pusaka yang paling berharga. Al-Akbar, dia terbesar. Maka Al-Bait yang kecil, Al-Asghar. Kita kembali ke Al-Quran. Kira-kira ada nggak ayat-ayat yang menguatkan hadis yang pertama? Ashabi kan nujum. Ternyata ditemukan juga katanya ada ayatnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an anhu. Itu ayatnya ada. Allah merestui mereka, senang kepada mereka dan mereka senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ayat. Ada yang lain saya nggak tahu mereka berdalil apa. Lalu yang Ahlul Bait bagaimana? Ya kita kembali di antaranya ke ayat At-Tathir di surat Al-Ahzab. Selain surat Al-Ahzab banyak lagi dikumpulkan oleh
ulama Syiah, ayat itu jumlahnya mencapai 70 ayat berkenaan dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib, yang merupakan mata rantai pertama yang menyambungkan Islam ke sampai. Jadi kita pilihnya Ali bin Abi Thalib, nggak jalur yang lain. Kenapa? Karena ada ayat-ayat yang cukup banyak yang meyakinkan kepada kita bahwa Ali posisinya lebih utama daripada yang lain. Yang lain utama, tapi Ali lebih utama. Itu Ahlul Bait, ya, ulama-ulama Ahlul Bait itu menghimpun 70 ayat saja. Tapi ulama ahli sunnah sendiri yang ahli hadis namanya Ahmad bin Hambal, itu ulama besar. Ahmad bin Hambal ini posisinya yang ketiga setelah Bukhari, Muslim, lalu Imam Ahmad bin Hambal. Dan karya hadisnya itu yang paling gede, yang paling besar. Jumlah riwayatnya itu puluhan ribu. Kalau Imam Bukhari 7 ribuan ya. Imam Bukhari 7 ribuan lebih. Imam Muslim saya tidak tahu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal musnadnya itu puluhan ribu hadisnya. Dia mengatakan ada 200 lebih, bukan 200. Ada 200 lebih ayat yang turun tentang Imam Ali. Bayangkan. Dan semuanya bicara yang baik-baik. Ada ayat yang turun kepada sebagian sahabat, itu isinya jelek, bukan baik. Di surat Taubat, tabat yada abil lahabi wa tab. Tapi yang terkait tentang Imam Ali semuanya baik-baik. Ayat tentang Imam Ali bagaimana bersedekah dalam keadaan ruku, ada. Ayat bagaimana Imam Ali mengorbankan dirinya, menggantikan posisinya berbaring Rasulullah pada malam hijrah, itu ada ayatnya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dicatat. Jadi banyak ayat itu. Nah, kita memilih yang itu. Kita memilih orang-orang tertentu di kalangan sahabat, yaitu ahlul bait. Dan definisi ahlul bait adalah definisi yang ada dalam Al-Quran kemudian dikuatkan oleh Rasulullah, ya ashabul kisah itu, nggak yang lain. Jadi memang ahlul bait ini dalam hadis Nabi pun juga berlaku pada istri-istri Nabi. Tetapi ada kata ahlul bait dalam Al-Quran, Nabi sendiri mendefinisikan ahlul bait yang ada dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ahzab ayat ke-33 itu hanya 5 orang plus Nabi ya, plus Nabi semuanya hanya 5 orang, yaitu yang kita kenal dengan ashabul kisah. Sehingga ketika ada istri Nabi mau masuk ke kisah, itu pun Nabi menolak. Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah meminta kepada Nabi karena ayat itu turun di rumah. Dan dia tahu, menyaksikan Nabi meminta supaya mereka datang. Siapa? Fatimah, Ali, Hasan dan Husain minta supaya didatangkan. Dan dia ingin masuk bagian dari mereka. Nabi menahan. Innaki ala khair. Tidak, tapi engkau berada dalam kebaikan. Ini istri Nabi mulia yang paling tua, tapi paling soleh. Setelah Sayyidah Khadijah. Nggak ada konflik. Istri Nabi yang ini nggak punya. Nah, kita kembali. Jadi kita ingin sumber dari Nabi. Alhamdulillah kita udah dapat. Nabi mewariskan Islam ini yang utuh dan bening ini dengan jalur yang Nabi tunjukkan. Berikutnya apa kita terima? Kita baru tahu, tapi bagaimana nyampe ke kita itu diperjuangkan. Bukan datang lalu kita terima begitu saja, tapi ini dipertahankan, dirawat, dipelihara supaya tetap utuh, bahkan oleh darah-darah. Dan pengorbanan yang paling besar dilakukan oleh Imam Husain. Jadi sudah sangat layak sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita terima hidayah Shirathul Mustaqim ini dari dulu diperjuangkan oleh darah-darah suci tadi itu.
Maka tepat kalau kita lantas kita tutup ziarah kita dengan Allahumma lakal hamdu hamdas syakirin lak ala musabihim. Tapi betapa banyak ya perjuangan-perjuangan Imam Husain ini lantas dicederai, dinodai oleh kita sendiri. Dengan kita salah satunya yang dikhawatirkan oleh Murtadul Mutahhari, yaitu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengorbanan Al-Husain, dalam penderitaan Al-Husain, supaya didramatisir agar pendengar jamaah ini menangis. Jadi keberhasilan kita mengenang Imam Husain itu titik puncaknya yaitu membuat kita menangis. Apakah itu? Kalau sekedar menangis, di buku ini diceritakan ketika peristiwa Karbala sudah usai, lalu Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi itu diarak sampai ke kota Kufah, dari Karbala masuk ke Kufah. Itu orang-orang itu menangis, tahu itu ini yang datang keluarga Nabi ini. Mereka menangis, tapi tangisan mereka dihujat oleh Sayyidah Zainab, dihujat oleh Ali Zainal Abidin. Apa-apaan kamu menangis? Tidakkah engkau tahu bahwa kami adalah keluarga Rasulullah yang dihinakan, sehingga lantas ada seorang perempuan tua mengenal mereka, lalu mengumpulkan kain-kain untuk diberikan kepada perempuan-perempuan, anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan itu, untuk tetap menjaga kehormatannya. Menangis mereka itu, tapi tangisan yang sudah tidak berarti. Kalau kita menangis karena sesuatu laporan-laporan, berita-berita, ya, catatan-catatan hanya untuk mendramatisir, itu juga tangisan yang tidak berarti. Kita ingin menangis tentang sesuatu yang faktual, yang realistis. Seperti kisahnya begini misalnya. Ali Akbar, ya, kita dengar ya, Ali Akbar. Usianya katanya 25 tahun. Ali Akbar itu 27 tahun. Itu kakaknya Ali Zainal Abidin. Kakaknya Ali Zainal Abidin, Ali Akbar. Kita dengar Ali Asghar, itu yang kecil itu ya. Ini ada Ali Akbar. Nah, Ali Akbar ini dia setelah izin kepada kepada Imam Husain, lalu dia pacu kudanya ke depan. Bertempur beberapa saat, dia terluka, lalu dia merasa lemah. Balik lagi dia datang kepada ayahnya, ya ayah, apakah ada seteguk air? Menurut buku ini, dia hanya mengatakan, tidak ada, anakku, tapi engkau bersabarlah, sebentar lagi datukmu akan datang memberimu minuman air yang segar. Lalu Ali Akbar kembali ke medan laga. Tapi di riwayat lain, Imam Husain meminta Ali Akbar untuk pergi ke kemah. Mungkin di sana masih ada air. Sebetulnya sudah tahu tidak ada air, hanya ingin menghibur saja. Pergi ke sana, bibinya nggak punya, Sayyidah Zainab nggak punya. Balik lagi kepada ayahnya, lalu ayahnya menanggalkan cincinnya, lalu menempelkan basahan cincin keringatnya itu ke bibirnya. Ini bukan di sini ceritanya. Lalu Ali Akbar kembali. Nah, ada cerita berikutnya begini ceritanya. Kuda itu dipacu oleh Ali Akbar, dan kuda tadi terus lurus. Dia tidak belok kanan, tidak belok kiri. Diterjang barisan musuh. Kenapa? Jalannya itu lurus. Kenapa? Ceritanya begini katanya. Nih ceritanya, benar apa enggak? Karena mata kuda tadi tertutupi oleh darah, sehingga dia tidak bisa lagi melihat yang di depannya, maka dia jalannya lurus. Itu darahnya siapa? Darahnya kuda itu? Bukan, ceritanya katanya darahnya Ali Akbar yang menunggang kuda itu. Coba dibayangkan. Bisa nggak? Bisa nggak matanya tertutupi oleh darahnya Ali Akbar? Kalau memang kudanya itu dipacu, lalu Ali Akbar itu bercucuran darahnya ke depan atau ke belakang? Pasti ke belakang. Dan kepala kuda itu pasti ada di depan. Ini saja sudah mengganggu kita khusyuk untuk menangis. Gak bakal bisa menangis kalau gak masuk akal. Bagaimana hati kita merintih, tapi pikiran kita melayang-layang. Ini apa ini cerita? Kalau kita di sini saja gagal menangis,
orang lain gak bakalan masuk ke sini. Ini apa-apanya cerita gini? Nggak mau datang lagi, apaan begini? Jadi kalau ada cerita yang tidak buat kita nggak masuk akal misalnya, tanya kepada yang membawakan cerita tersebut. Ustaz, tadi antum cerita begini-begini, Anda jadi bayangin nih. Kan nggak apa-apa, membayangkan tuh nggak apa-apa. Lu bayangkan, kayaknya sulit deh. Bagaimana gitu? Biar nanti ustaznya menjelaskan sendiri, ya bertanggung jawab. Narasumber ustaz atau siapa bertanggung jawab. Buku juga begitu. Nah, ada satu buku nih, saya cerita. Di buku ini, walaupun sudah direkomendasikan, saya mau cerita satu riwayat. Entah di halaman keberapa, menutup, saya sobek aja ya. Jadi buku ini terdiri dari 3 bagian. Bapak-bapak, 3 bagian. Bagian pertama, sebelum Karbala. Bagian kedua, di saat Karbala. Dan bagian ketiga, setelah Karbala. Jadi saya cerita tadi 3 jam itu sampai di saat Karbala. Sebelum Karbala dan di saat Karbala. Nah, ini jatuh sampai ke halaman 146. Pasca Syahadah. Nah, di akhir pasca Syahadah itu ada riwayat. Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq dari Rasulullah, beliau bersabda. Saya bacakan saja ya, lalu disimak coba bagaimana. Kira-kira masuk akal atau tidak riwayat ini. Di hari kiamat kelak, Allah akan membangunkan sebuah kubah yang terbuat dari cahaya untuk Fatimah. Kubah terbuat dari cahaya khusus untuk Sayyidah Fatimah. Lalu Al-Husain akan datang dengan kepala di tangannya. Berarti kepalanya tidak di lehernya, di tangannya. Bayangkan. Ini gak ada larangan untuk membayangkan ya. Gak ada larangan, bayangkan aja. Inilah makna fiksi itu begini. Fiksi ini teks yang kalau dibaca, imajinasi kita yang bekerja. Gak ada larangannya. Lalu Al-Husain akan datang dengan kepala di tangannya. Saat menyaksikan itu, siapa yang menyaksikan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah menjerit histeris. Hingga tidak ada satupun malaikat maupun nabi kecuali ikut larut dalam tangisan menyertai Sayyidah Fatimah. Menjerit, tragis, histeris. Para malaikat dan nabi-nabi juga ikut menangis. Melihat Imam Husain datang dengan membawa kepalanya sendiri dengan tangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkannya di hadapan Fatimah dengan sebaik-baik rupa. Siapa menampakkan Imam Husain di hadapan Sayyidah Fatimah sebaik-baik rupa. Kemudian Al-Husain alaihissalam menyerang para pembunuhnya. Oh, berarti pembunuhnya dihadirkan. Kan gitu? Lalu Imam Husain menyerang. Nah, ini kepalanya udah balik lagi atau masih ditenteng? Nah, ini belum jelas nih. Kayaknya udah kembali nih, ya karena kan sebaik-baik rupa. Kemudian Al-Husain menyerang para pembunuhnya tanpa kepala. Ini yang tanpa kepala, Imam Husain yang menyerang atau membunuh sampai musuh-musuhnya tanpa kepala. Kemungkinan yang kedua. Setelah itu Allah menghadapkan kepadaku. Kepada siapa ya ini? Kepada Rasulullah. Karena riwayat dari Rasulullah. Ini Rasul yang bercerita. Kemudian setelah itu Allah menghadapkan kepadaku semua orang yang ikut andil dalam membantai dan mencincang Husain untuk kubunuh semuanya. Jadi gak cukup Imam Husain yang bunuh. Lalu mereka yang ikut andil, mau langsung atau tidak langsung, ikut andil. Ada yang ikut andil, lihat. Terus ditanya sama, kenapa kamu ini? Iya, aku gak ikut apa-apa ya kepada salah satu imam itu. Tapi kamu hadir di situ, kamu menyaksikan dan kamu tidak pergi. Bayangkan, itu ikut andil termasuk. Itu dihadirkan kemudian oleh Nabi semuanya untuk kubunuh semuanya. Lalu mereka dihidupkan kembali
udah dibunuh oleh Rasulullah yang ikut andil tadi, dihidupkan lagi nih. Untuk apa? Untuk apa dihidupkan kembali? Untuk dibunuh oleh Amirul Mukminin Ali, giliran Ali yang bunuh mereka. Setelah itu mereka dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Allahu Akbar. Kini giliran Al Hasan membantai mereka. Mereka hidup lagi. Husain, giliran Husain membunuh mereka. Udah yang keempat kalinya tuh. Kemudian mereka dihidupkan lagi. Lalu satu persatu keturunanku membunuh mereka semua. Hei, keturunannya Rasulullah itu berapa? Kalau sekarang lagi guncang-guncing rame, misalnya. Tapi kan udah banyak. Itu di giliran satu persatu bunuh mereka. Bunuh ya. Lalu satu persatu keturunanku membunuh mereka semua. Jadi berapa kali mereka dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan lagi. Itu nanti di sana ya. Saat itulah kemarahan dan dendam yang lama terpendam, tersalurkan. Dan semua derita dapat dilupakan. Begitu kita sedang menjelaskan dendamnya Rasulullah. Rasulullah pendendam. Mana rahmatnya Rasulullah? Ketika diceritakan dalam satu hadis, ini riwayat ya dari Imam Ja'far Shadiq nyambung ke Rasulullah, diriwayatkan oleh orang Ibnu Taus. Saya membaca ini supaya rekan-rekan tetap kritis. Benar nggak riwayat yang seperti ini? Untuk menimbang riwayat yang seperti ini, kita kembali ke Al-Qur'an. Ingin tahu arahnya Rasul bukan di hadis Rasul. Ingin tahu arahnya Rasul di Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua akhlak yang bertentangan dengan akhlak mulia di Al-Qur'an itu bukan akhlaknya Rasul, bukan akhlaknya Ahlul Bait. Jadi kalau ada hadis ini, kalau saya mah ragu karena tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah dalam Al-Qur'an. Satu hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ketika dia melihat Sayyidah Fatimah. Wahai ayahku, sekiranya hari kiamat kelak tiba, hari yang paling mencekam, di mana aku bisa menjumpaimu nanti. Nah, itu kan harapan kita juga ya. Aku kalau mati, ya Allah, temukan aku dengan Rasulullah. Karena ketika bertemu ada kemungkinan aku mendapatkan syafaat. Ini Sayyidah Fatimah juga begitu. Lalu kata Rasulullah, engkau bisa menjumpaiku di gerbang surga. Bukan belum masuk surga, di gerbang surga. Lalu tanya lagi Sayyidah Fatimah, abati ayahku, kalau aku tidak menjumpaimu di situ, di mana aku bisa menjumpaimu? Rasulullah menjawab, di haud, di telaga. Kalau dalam riwayat telaga itu, disitulah kita akan dijamu oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali. Itu riwayat. Kalau aku tidak menjumpaimu di situ, wahai ayahku, di mana aku bisa menjumpaimu? Rasulullah menjawab, di sirat, di jembatan. Yang kalau kita gagal menyeberang, kita jatuh tuh. Di sirat. Rasulullah ada di situ. Lalu Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Karena kalau di haud selamatkan dia perjamuan. Tapi kalau di sirat masih kemungkinan kita jatuh. Makanya Rasulullah dengan rahmatnya meminta kepada Allah, Allahumma salim ummati, ya Rabb salim ummati, Tuhanku selamatkanlah umatku. Sayyidah Fatimah bertanya yang keempat kalinya, ya Rasulullah, kalau tidak menemukanmu aku di situ, di mana aku bisa menemukanmu? Maka Rasulullah menjawab, dihisab, tempat perhitungan. Jadi ternyata perhitungan itu sebelum sirat. Lalu Rasulullah kembali berdoa, ya Allah, selamatkanlah umatku. Lalu bertanya lagi yang kelima kalinya, wahai ayahku, jika aku tidak menemukanmu di hisab, di mana aku bisa menemukanmu? Rasulullah menjawab, engkau bisa menjumpaiku di mizan, di timbangan amal perbuatan. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Saat itulah ketika mendengar ya Allah selamatkanlah umatku,
Fastabsyarat. Sayyidah Fatimah tersenyum, berseri-seri, senang. Kenapa? Karena Rasulullah ternyata mengawal kita. Mulai dari mizan, pertimbangan amal, kemudian dihisab, sirat juga Rasulullah ada, sampai dahaut ada, sampai di gerbang tetap kita dikawal oleh Rasulullah. Karena sampai di gerbang surga pun kita masih belum masuk surga. Masih ada kemungkinan kita ditarik lagi oleh saudara kita. Kamu gibah saya kemarin sebentar, saya perlu tambahan pahala. Begitu. Itu betul ceritanya di riwayat lain begitu. Jadi ada orang dizalimi oleh saudaranya sendiri. Ini kisah di Bukhari ada, diceritakan oleh Gus Baha juga. Di Bukhari saya baca juga, Gus Baha juga baca lagi di hadapan siapa? Bapak Quraisy Shihab. Dia cerita begini, ada orang di hari kiamat kelak, dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satunya lagi, dengan saudaranya lagi. Yang satu ini, yang pertama ini menuntut kepada Allah. Ya Allah, lalu Allah bertanya, apa yang kamu inginkan? Maka dia mengatakan, yang pertama ini, yang dizalimi ini. Ya Allah, berikanlah pahala dia kepada aku. Rupanya dia butuh tambahan untuk masuk surga. Jadi nanti di akhirat kelak, ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu nggak kenal satu sama lain. Bukan nggak kenal, nggak tahu ya. Tahu tapi nggak peduli. Suami yang paling dicintai, aku jangan kemana-mana ya. Istri juga begitu sama kita, dikekepan terus namanya, tong kemana-mana. Anak juga begitu ya, saudara, teman, bahkan bisa lebih berharga daripada pasangan kita kan. Kita tinggalin, wah teman. Nanti di akhirat, yauma yafirul mar'u min akhi. Masing-masing itu lari dari saudaranya sendiri, dia tinggalin. Dia sendiri tinggalkan, jadi bukan dua-duanya tinggal begini. Wa ummihi wa abi, dia akan meninggalkan ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan tinggalkan istrinya dan anak-anaknya. Oh, anak ini paling saya sukai, paling saya senangi. Ustaz, saya nggak bakal bisa berpisah dari anak saya, nangis saya. Kan begitu, ada tuh yang begitu. Tapi di akhirat kelak kita mikir sendiri-sendiri. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu kenapa sampai begitu kacau orang-orang itu? Karena setiap orang itu punya urusan sendiri-sendiri, memikirkan diri sendiri. Oh, kita sekarang aja bisa ngalah, ya. Kita bisa berkorban untuk orang lain. Di akhirat kelak, kalau kita berkorban untuk orang lain, neraka terus. Mau nggak kita? Nggak mau kita. Lalu kita bayangkan, kita negosiasi dengan ayah kita. Nah, aku kan yang melahirkan kamu, aku kan yang membesarkan kamu, aku yang membuat kamu sukses, kamu yang menikmati hartaku, aku yang mewarisi semua. Ya sekarang aku di akhirat gak beruntung nih, harus masuk neraka. Bisa nggak ganti posisi? Kira-kira kita mau nggak ganti posisi? Oh, kalau ayah nggak apa-apa, nggak mau saya. Tapi kalau ibu yang minta, gimana ya? Ibu masuk surga, aku masuk neraka. Kira-kira mau nggak kita? Gitu. Mungkin ada yang mau juga ya. Mungkin ada yang mau. Tapi begini masalahnya. Katakan ada yang mau, nggak apa-apa. Ini di masih dunia kita bilang gitu. Belum tentu di akhirat kita siap. Tapi kita bayangkan aja. Oh, siap kita. Ibu, mangga. Ibu ke surga. Gantikan saya berada di neraka. Lalu ternyata di surga itu ada Rasulullah. Kira-kira kita mau nggak berpisah dengan Rasulullah? Tergantung. Kalau Rasulullah itu lebih berharga dari ibu kita nggak akan tukar surga kita. Karena ada yang lebih berharga dari ibu kan? Yaitu pasti Rasulullah nggak di neraka, ada di surga. Nah, yang kita inginkan itu bukan semata-mata kita berada di surga, tapi kita berada di surganya Nabi Muhammad. Kita berada di surganya Ahlul Bait. Jadi kadang-kadang kan di rumah ini, rasa-rasa rumah ini kok kayak neraka ya. Bisa begitu kita. Padahal mewah rumah itu. Istri cantik, anak tampan, berhasil semua. Semua perabot, semua peralatan, semua fasilitas diadakan, tapi tetap kayak jahanam di rumah. Kenapa? Karena ternyata sudah tidak sehati lagi dengan pasangan. Kan rasanya nggak enak. Kebersamaan itu penting. Jadi harta rumah jelek, makan juga seadanya, mangan gak mangan ngumpul, kan itu orang Jawa. Harta jelek pun kalau sehati, istri tetap senyum, suami juga tetap baik, anak soleh, semua harta terbatas, materi kita itu jadi surga. Intinya kita dengan siapa hidup?
Itu penting. Jadi di akhirat ketika kita masuk surga, yang paling menyisa di neraka itu kita kumpul dengan siapa tuh? Di nerakanya siapa? Begitu pula ketika kita masuk surga, yang paling membahagiakan kita, surganya siapa? Kita maunya surganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang masuk surga, tapi di surga dia menderita. Ya gambarannya seperti tadi, berada di rumah yang megah, tapi dia tetap menderita. Ada yang begitu. Bagaimana itu kaitannya dengan riwayat yang begini? Riwayat yang semua musuh-musuh Imam Husain dihadirkan, mereka yang turut andil dihadirkan lalu dibunuh oleh Rasulullah, dihidupkan lagi lalu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, dihidupkan lagi, dibunuh oleh Hasan, dihidupkan lagi, dibunuh oleh Husain, dihidupkan lagi, kemudian dibunuh oleh semua keturunan. Ngeri. Astaghfirullahaladzim. Wa innaka la'ala khuluqin wa ma arsalnaka illa rahmatan. Akhirat itu alam itu kan? Alam juga akhirat itu. Ayatnya bunyinya aku sama sekali Allah Rasulullah wa ma arsalnaka. Kami sama sekali tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk segenap alam dunia dan akhirat. Ayatnya tadi, riwayat tadi, siapa yang mengawal kita dari awal sampai akhir di 5 tempat tadi itu Rasulullah. Nah itu dalam hadis disebutkan orang yang paling sibuk di akhirat kelak itu adalah Rasul. Paling sibuk, sana sini. Ada yang teriak Rasulullah ke sana, ada yang teriak di mana itu di mizan. Lalu ada yang teriak hampir masuk surga, nggak jadi lagi. Rasulullah yang nangani, ngasih syafaat. Makanya jangan gampang-gampang lihat orang ini ahli neraka ini. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kita percaya bahwa apa yang kita jalani ini benar, tapi bukan lantas itu jaminan masuk surga. Orang salah itu salah, tapi bukan lantas jaminan dia masuk neraka. Surga neraka itu urusan Allah. Salah satu bukan satu-satunya. Salah satu syarat masuk surga itu kebenaran. Salah satu syarat masuk neraka itu kesalahan. Tapi ada syarat lainnya, itu salah satunya. Kita baru memenuhi satu syarat tadi, ya, alhamdulillah. Nah kita kembali, jadi kalau kembali ke Al-Quran sebagai manifestasi, representasi, penampakan dari akhlak mulia Rasulullah itu apa diantaranya? Yaitu ayat yang berbunyi, idfa billati hiya ahsan. Ya Rasulullah, itu perintah dari Allah. Ya Rasulullah, balaslah orang itu dengan cara yang terbaik. Bukan seperti riwayat seperti ini menakutkan, dibahas lagi. Rasulullah bisa lebih baik lagi. Karena itu kalau ada ulama kita yang mengatakan mungkinkah Imam Husain memaafkan pembunuhnya? Mungkin nggak? Katanya ulama kita mungkin. Lalu apakah kita masuk surga menjadi tercederai, ya? Menjadi tidak puas kita masuk surga hanya karena pembunuh Imam Husain dimaafkan oleh Imam Husain, kita menjadi terganggu. Jadi tidak nikmat kita ada di surga ini karena apa? Imam Husain memaafkan pembunuhnya. Harusnya kita jadi senang. Betapa mulianya Imam Husain. Orang yang paling jahat kepada dia bisa memaafkan. Aku kapan bisa memaafkan orang yang jahat kepada aku? Kan bisa begitu jadinya. Jadi kemungkinan besar orang itu banyaknya masuk surga apa masuk neraka? Banyak masuk surga. Karena kita melihat bagaimana rahmatnya Imam Husain. Rahmatnya Rasulullah bukan hanya di dunia, bahkan di itu deskripsi para a'immah Rasulullah. Di dunia itu juga berlaku sifat-sifat itu ketika mereka dibangkitkan kembali. Jadi kalau disebutkan Rasulullah itu rahmatan lil alamin, itu bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Ketika di dunia mereka diperintahkan untuk memaafkan orang yang menzaliminya, karena ada tuh riwayat begitu. Mukmin mulia, derajat tinggi adalah dia yang memaafkan orang yang menzaliminya. Itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun dia begitu, karena memang sifatnya begitu dia. Kalau kita ditempeleng, lalu kita menempeleng balik, itu kita salah nggak? Nggak salah, manusiawi itu. Manusiawi.
Jadi memanusiakan manusia di antaranya, kalau kita dizalimi, kita membalas secara setimpal. Itu kita manusiawi. Tapi kita tidak ilahi, belum ilahi. Kapan kita ilahi dan Muhammadi dan Alawi dan Husaini? Kalau kita ditempeleng, kita bawa hadiah kepada dia. Terima kasih. Itu akhlaknya ahlul bait. Ketika dicaci maki Ali Zainal Abidin oleh seorang Yahudi, kemudian dia masuk ke rumah, lalu mengajak teman-temannya, Ali mau kemana? Ayo kita ikut. Kemana? Ke orang Yahudi tadi. Kan tadi dia sudah menghina kamu. Engkau adalah putra Rasulullah. Enggak, kita pergi ke sana. Dia bawa bingkisan. Lalu diketuk pintu itu, si Yahudi tadi keluar. Ada apa? Kamu mau balas ya? Lu takut dia. Enggak, aku bawa sedikit buat kamu. Saudaraku, kalau memang yang engkau katakan tadi itu benar, aku beristighfar kepada Allah. Tapi kalau yang engkau katakan itu salah, aku akan beristighfar untukmu. Ada gak yang buruk dari Ali Zainal Abidin? Gak ada, baik semua. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang itu dengan cara yang sebaik mungkin, lebih baik daripada dia. Lalu kira-kira kita bayangkan, orang tadi yang menzalimi ahlul bait itu ternyata disyafaati, masuk surga. Kira-kira kalau kita jadi orang itu, enak gak di surga? Kira-kira dia mau nggak dikumpulkan dengan Rasul orang ini? Punya muka nggak? Nggak punya muka, nggak mau. Dia tahu sendiri posisinya. Nggak mungkin aku duduk dengan hidangan Rasul. Malu dia masuk di dalam surga. Rasulnya akan kasih makanan ke dia di surga. Nih silakan makan. Dia bakal makan nggak? Malu. Dia menegakkan kepalanya nggak bisa dia. Malu dia. Itulah siksaan orang yang seperti tadi. Dia tidak berada di neraka, tapi di surga pun dia seperti keadaannya dalam neraka. Ya. Jadi rahmat Allah itu wasi'ah. Nggak sama. Mudah-mudahan kita bukan orang yang seperti itu. Ya Allah, berikan syafaat yang layak untuk kami dikumpulkan dalam surgamu. Surga ahlul bait, surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya menyempurnakan satu riwayat tadi yang terkait dengan dua orang tadi. Lalu saya tutup ya. Jadi setelah orang tadi itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau inginkan? Ya Allah, berikanlah pahalanya kepadaku. Pahala dia alihkan ke aku. Diperiksa orang tadi, dihisab. Kosong, gak ada pahalanya. Lalu balik ke yang pertama. Wahai hambaku, dia gak punya pahala. Lalu apa yang kau inginkan? Ya Allah, timpakan dosaku kepada dia. Tambah berarti udah gak ada pahalanya. Dosanya ditimpa lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan apa-apa. Lalu didiamkan. Saking sayangnya yang satu ini. Lalu dia ajak yang pertama tadi, hambaku, lihat di atas sana. Tidakkah megah? Oh, aku ingin sekali berada di sana, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada dia, berkata, surga itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang memaafkan. Ya Allah, kalau memang demikian, aku maafkan saudaraku ini. Akhirnya apa? Dua-duanya masuk surga. Itu rahmatnya Allah. Rasulullah lebih tinggi dari itu daripada hamba ini. Rasulullah lebih mulia, dan dia akan membangga-banggakan hambanya, umatnya, karena apa? Lebih banyak yang masuk surga. Jadi ini pelajaran buat kita. Kalau kita bukan hanya difitnah, bahkan kita dihinakan, ya, kita dicaci, kita diapakanlah oleh saudara Muslim sendiri. Jangan dilawan. Biarkan saja, kalau bisa kita maafkan. Apalagi saudara, masih keluarga kita, masih ada hubungan kerabat, musuhin kita, nggak apa-apa. Dia nggak salam, tetap kita salam. Assalamualaikum, nggak jawab. Besoknya nggak mau salam lagi, dia nggak jawab. Nggak begitu. Akhlaknya ahlul bait, tetap dia salam. Sampai dia marah, baru kita berhenti. Oh, dia ternyata nggak suka disalamin, ya udah.
bukan ngotot terus kita salam juga, tambah kesel kan dia. Itu tandanya berarti kita memang ingin membuat dia marah. Bukan begitu. Sampai terbukti dia ternyata tidak suka disalamin, baru kita diam. Begitu. Khawarij, ada nggak Khawarij sekarang? Nggak ada Khawarij sekarang, nggak ada. Itu yang memerangi Ali bin Abi Thalib sampai mati gara-gara mereka, pedang mereka. Tapi Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, kata Ali bin Abi Thalib, haula'i ikhwanuna, mereka adalah saudara-saudara kita. Bayangkan. Yang ganggu-ganggu ini bukan Khawarij, belum seberapa. Ya sudah layak juga lebih daripada saudara. Itu Imam Ali masih mengatakan begitu. Itu mereka adalah saudara-saudara kita. Jangan memerangi setelah aku tiada. Bayangkan. Akhlaknya Imam Ali ketika dia dipukul, apakah minta langsung dibalas? Enggak. Ketika disodorkan oleh Imam Hasan semangkok susu, Imam Ali mengatakan begini, hei Hasan, sudahkah engkau bagikan kepada Ibnu Muljam? Coba kalau kita, udah habisin aja, hidupkan lagi, habisin lagi, hidupkan lagi, habisin lagi. Kan begitu diwajib begini. Tapi Imam Ali gak begitu. Ini orang-orang besar yang dadanya itu luas, jiwanya itu besar, tangguh, nggak luluh dengan begitu. Tetap berbuat adil. Lalu berpesan kepada Imam Hasan, ya Hasan, dia pesannya begini, kalau aku mati, maka bawaslah dia setimpal, tidak lebih, tidak kurang. Tapi kalau aku hidup, maka nasibnya ada di tanganku. Artinya apa? Ada kemungkinan dimaafkan apa enggak? Ada kemungkinan dimaafkan. Karena nasibnya ada di tanganku, bukan di tanganmu. Karena kalau di tanganmu, pasti dia dibalas. Itu pun pembalasnya setimpal, manusiawi. Tapi kalau masih hidup, aku bisa hidup lagi, tetap hidup, maka nasibnya di tanganku, aku yang memutuskan. Ada kemungkinan dimaafkan. Itu akhlaknya Rasulullah, akhlaknya ahlul bait. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi kalau kita gampang-gampang tersinggungan, sulit memaafkan, sulit memaklumi, sulit melupakan, diingat-ingat terus, diungkit-ungkit terus, hitung-hitung, itu bukan Imam Husain yang begitu, ya. Bukan begitu Imam Husain. Imam Husain tangguh, jiwanya kuat, dadanya lebar, merangkul banyak orang. Itu. Apalagi di tengah kita ahlul bait harusnya lebih solid lagi kita. Ini majlis harus tetap solid. Sekalipun ada di ICC, biar di ICC di sini tetap hidup. Karena semakin banyak tetap itu semakin berkah, semakin menebar. Mudah-mudahan ini berguna. Mari kita saya hanya berpesan satu, cobalah kita sempatkan ya, ada rutinitas untuk membaca, menghatamkan ini. Kalau ada yang janggal-janggal, ya biasa. Itu tinggal kita diskusikan. Ada juga narasumber yang baik untuk menjelaskan kejanggalan-kejanggalan kira-kira mana. Ini salah satu contoh yang saya peragakan bagaimana mengkritik ini, diantaranya kembali kepada Al-Quran. Ya, semua kita belajar dari Ahlul Bait supaya paham lebih baik lagi tentang Al-Quran. Punya Al-Quran sendiri-sendiri? Punya. Pertama, ya adik-adik yang punya HP, punya ini ya, aplikasi Quran ya, harus punya. Itu identitas kita. Bukan hanya Muslim, identitas kita sebagai pengikut Al-Husain, punya Quran di aplikasinya. Yang kemudian punya buku Quran fisiknya, naskahnya. Khususnya untuk ibu-ibu, bapak-bapak, suatu saat meninggal lebih dulu, sudah ada wasiat. Quran ini aku wasiatkan kepada anakku. Jadi anak-anaknya kalau berebut, jangan berebut harta. Berebut Quran, berebut apalagi sejadahnya orang tua, berebut pijamaknya orang tua, berebut pakaian untuk sholat itu perempuan. Mukanya ibu begitu. Jangan rebutan harta, itu mah gampang. Ya. Tapi kalau bapaknya nggak punya Quran, gimana mau jadi rebutan? Jadi berkah, ya. Mudah-mudahan ini berguna untuk saya pribadi dan untuk ikhwan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum ya ibn Rasulillah. Ya Sayyidah Syuhada, ya Syahida bi Karbala, ya Sayyidana wa Maulana, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka baina yaday hajatina
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Cerita nih yang Qasim Sulaimani nih, nggak ada akhlaknya kayak Qasim Sulaimani. Almarhum Pak Jalal menceritakan kepedihan dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak menyukai dia. Lalu saya ingat bagaimana Qasim Sulaimani dikejar-kejar, bukan untuk dilukai, bahkan dimatikan. Lantas Qasim Sulaimani mengatakan begini di pidatonya berbahasa Persia, hai orang-orang yang mengejar-ngejarku dan aku mengejar-ngejarmu, karena saling membunuh kan di mana di Suriah itu. Iya. Hai orang-orang yang mengejar-ngejarku dan aku mengejar-ngejarmu. Behulo, demi Tuhan, sekiranya aku mati di tangan engkau, aku akan berikan syafaat syahadat kepadamu. Ada nggak akhlak seperti ini? Jadi yang mematikan, katakan siapa Qasim Sulaimani itu, misalnya Simir tadi, mati di tangan Simir, derajat syahadahnya akan dia gunakan untuk mensyafaati orang itu. Malu nggak dia kira-kira? Malu dia. Jadi ke saudara-saudara kita itu yang ISIS itu, Muslim itu, pemahamannya saja yang keliru. Kalau ditanya hatinya, memperjuangkan Islam itu, mereka itu bersih kalau hatinya. Tapi kan hati bersih gak cukup, itu orang polos. Hati bersih harus juga dilengkapi dengan pemahaman. Alhamdulillah kita perlu ada keseimbangan, membaca ini ada hati yang lembut, juga ketajaman pikiran, pemahaman, sehingga menjadi lengkap. Maka hasilnya seperti pengalaman Qasim Sulaimani tadi, hai engkau yang membunuh aku dan aku membunuhmu, demi Tuhan kalau aku mati di tanganmu akan aku berikan syafaat sah dari kesahidanku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.